Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah pemirsa, kembali lagi di acara Takjil 2 Tanya Jawab Islam. Bersama saya Hetni Aryani Dan saya Hetni Fadila. dan hari ini pemirsa, narasumber kita adalah Al Ustadz Fahrudin Nur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Lancar Sehat. puasa Ustaz ya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirrahmanirrahim, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berjumpa lagi di acara Takjil 2 ini dengan mengangkat tema keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaan ibadah Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh PT Lis Permai, Jamjami Furniture dan Interior Jambi, dan Tungkal Pet Shop. Nah, bagi pemirsa yang ingin beli rumah yang berkualitas dan harga terjangkau, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, yaitu PT Lise Permai. Nah, karena PT Lise Permai menyediakan perumahan-perumahan yang ada di Kota Tungkal, salah satunya adalah Permata Berlian, Permata Biru 2, dan lain-lain. Dan juga bagi pemirsa yang ingin memiliki desain furniture dan interior yang keren dan kekinian, bisa hubungi nomor di bawah ini di Jamjami Furniture dan Interior Jambi. Nah, tidak ketinggalan pemirsa, bagi pemirsa yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, silahkan beli keperluan hewan peliharaan Anda seperti makanannya, kandangnya di Tungkal Pet Shop di Jalan Nelayan, samping Bank Danamon, Kuala Tungkal. Atau bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan tidak lupa pemirsa, acara ini juga didukung oleh Samsul Gadget Store, Seruni Jiwa, Eka Tupperware, dan Haris Mulia Goes House. Baiklah pemirsa, pertanyaan-pertanyaan sudah kami kumpulkan melalui Instagram @hfproject_ dan juga WhatsApp serta Facebook, dan nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz untuk dijawab. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang telah mengirimkan jawaban kuis-kuis yang kami kirimkan. Dan pemirsa, materi terkait tema kita pada hari ini yaitu keutamaan bulan Ramadan dan keistimewaan ibadah Ramadan akan disampaikan oleh Al Ustadz Fahrudin Nur. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan materi dari Al Ustadz Fahrudin Nur. Kepada Al Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa di rumah yang saya muliakan, menerangkan keutamaan, keistimewaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, berkata oleh sebahagian ulama, summiya Ramadan li'annahu yarmaduz zunub. Dinamakan bulan ini bulan Ramadan karena bulan ini adalah pelebur, pembakar, penghapus dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Sebab dosa diampuni Allah, dosa dihapus dan dilebur. Lima yaqa'u fihi minal ibadat, karena ada sesuatu perintah yang terjadi di bulan Ramadan daripada beberapa ibadah yang apabila dilakukan maka keluar dari kesalahan dosa, seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban
kharaja min dzunubih kayauma waladathu ummuh. Bulan suci Ramadan adalah bulan mewajibkan Allah kepada kamu, mewajibkan Allah atas kamu berpuasa pada siang bulan suci Ramadan. Dan aku sunahkan, kata Nabi, untuk menegakkan ibadah di malam suci Ramadan seperti sembahyang sunat tarawih. Puasa dan tarawih tidak diperintah kecuali hanya bulan suci Ramadan. Maka itu kata Nabi, maka barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, menegakkan ibadah di malam harinya, imanan artinya percaya dengan pahala yang Allah janjikan. Pahala orang puasa di bulan Ramadan, surga merindukan. Ada 4 yang dirindukan surga. Pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan rata-rata orang memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i begitu datang bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Kenapa? Karena surga rindu kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, yang dirindukan surga, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Jangan bercakap, jangan bercerita tentang orang lain kecuali kebaikannya. Kalau tidak sanggup kita menceritakan kebaikan orang lain karena kita tidak suka dengan itu orang, jangan bicara, berdiam, itu lebih baik. Surga rindu kepada kita. Yang ketiga, yang dirindukan surga, wamat amil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Orang puasa rata-rata lapar, tidak pandang kiai, tidak pandang santri, tidak pandang orang sugih, tidak pandang orang susah. Kalau puasa pasti lapar. Orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar. Kenapa? Sebab karena dia tidak selalu berlapar. Apa yang mau dimakan bisa dibeli. Orang susah kadang jam 10 belum sarapan. Kenapa? Duit tidak ada. Jadi kalau puasa itu biasa saja. Maka walaupun orang sugih, walaupun siapa yang kita beri makan kepada orang yang berpuasa, maka surga merindukan. Yang keempat yang dirindukan surga, wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Percaya kita, kalau surga merindukan kepada kita yang beribadah puasa Ramadan, lalu wahtisaban, kita kerjakan karena mengharap ridha Allah, karena mengharap pahala yang Allah janjikan, maka keluar dia dari kesalahan dosanya seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Keutamaan daripada bulan suci Ramadan, di samping dosa dihapus Allah, dilebur Allah, dan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Kata Imam Nakhai rahimahullah, saumu yamin min Ramadan abdal min alfi yaumin. 1 hari saja puasa bulan suci Ramadan itu lebih baik daripada puasa 1000 hari di luar Ramadan. Kalau dihitung 1000 hari kurang sedikit 3 tahun. Berarti kalau kita puasa sehari Ramadan, pahalanya lebih abdal daripada puasa 3 tahun. Kalau 10 hari lebih baik daripada 30 tahun. Kalau sebulan 30 hari, maka kita lebih baik daripada puasa 90 tahun. Siapa yang berumur 90 tahun? Jarang orang berumur 90 tahun. Kalau dapat 10 kali Ramadan, berarti seakan-akan kita beramal selama 900 tahun. Mana ada kita yang berumur 900 tahun, baru 60 tahun penyakit sudah tumpang tindih. Dokter saja bingung hendak mengobati, yang mana diobati orang ini. Obati reumatik kena asam urat, obati asam urat naik tensi, obati tensi kena kolesterol, obati kolesterol kena jantung, obati serentak duit dah cukup, dah diobati mati dah ketahuan. Mana bisa kita hendak 900 tahun. Kenapa umur umat Nabi ini maka dipendekkan Allah? Karena Allah sayang dengan umat Nabi kita, maka umurnya tidak panjang biar jangan banyak buat dosa. Apalagi di akhir zaman umur kita tidak panjang-panjang, kadang 40 tahun sudah berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena akhir zaman ini peluang membuat dosa itu sangat mudah. Tidak sama dengan orang dulu. Orang dulu tuh panjang-panjang umur karena buat dosanya sulit. Tidak berpacaran aja sulit, harus ngirim surat dulu, beli kertas, beli amplop.
kemudian isi suratnya nanti hati-hati jangan sampai ketahuan orang. Apa isi suratnya? Isi suratnya, nanti malam saya datang ke rumah engkau, menunggu di bawah perumahan. Orang kan rumah bertongkat dulu. Kemudian ada pembuangan sampah di kamar itu 2 keping papan. Saya nanti nunggu di situ, nanti saya ketuk 3 kali. Kalau kau yang di atas, maka ketukan yang ketiga baru dibuka. Supaya meyakinkan kalau kau yang membuka, maka surunglah sendal kau yang pernah kita ketemu di masa lalu. Nanti saya pasang baju saya, nanti kau turun, kau akan saya hambin pergi bersama di malam minggu, bertemu di bawah pohon jambu. Panggillah adiknya yang kecil, disogok dengan kolom permen 1 kotak, minta kirimkan, sampaikan dengan kakaknya. Rupanya ketangkapan abahnya, surat sampai ke abahnya, lalu abahnya yang membaca. Perempuan tidak tahu, malam ditunggu abahnya di tempat yang dijanjikan. Tidak lama ada mengetuk, sekali tidak dibukakan, 2 kali tidak dibukakan, yang ketiga baru dibukakan. Sesuai isi surat, sendal anaknya disorong ke bawah, maka dikira itu anaknya, tidak tahu bapaknya. Pasanglah bahu, turunlah bapaknya, berhambin bapaknya. Kawan di belakang bilang, hati-hati, itu bapaknya ada di belakang. Biarlah katanya bapaknya di belakang, yang penting anaknya sudah kuhambin. Padahal itulah bapaknya. Kan payah nak berpacaran. Kalau sekarang mudah saja, tinggal SMS-an saja bisa ketemu. Maka umat Nabi akhir zaman umurnya tidak panjang-panjang, tapi Allah sayang, dikasih bulan suci Ramadan, sehari saja puasa seakan-akan puasa 3 tahun. Kalau 1 bulan seakan-akan kita beramal 90 tahun. Inilah sekilas keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak pergi bulan Ramadan kecuali dosa kita diampuni, berganti dengan rahmatnya, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dirindukan surga. Karena kalau dirindukan kedatangan di surga, aman. Kita di dunia saja kalau ditunggu kedatangan kita, aman. Saya sering diundang ke Tembilahan. Kalau saya ditunggu belum sampai ke Tembilahan, baru sampai Tanjung Baru, sampai Kuala Inu sudah ditelepon. Sampai mana guru? Saya bilang sampai Tanjung Baru. Kami sudah nunggu di pelabuhan. Sampai di pelabuhan baru bot pancong merapat, dibuka terpalnya, saya keluar, sudah ramai yang nyambut. Sangki saya diambilkannya, padahal bisalah saya bawa dewek. Sangkinya tidak berat, tapi karena ditunggu, sangki diambilkan. Saya pun disambut, padahal saya naik dari bot ke pelabuhan, tidak usah disambut, bisalah aku melompat dewek. Biasa pang di kampung dah, lompat melompat, lacong melacong. Saya kalau ndak menumpang pompong kawan, pompong tu kada mati kada, berjalanlah pompong tu. Saya melompat dari atas ketitian, tapi ada caranya, jangan basing melompat jatuh ke sungai, cobalah. Jadi saya biasa saja, tapi karena ditunggu, disambut, dibawa ke mobil, nanti pintu mobil dibukakan, padahal saya dosa dibukakan pintu mobil, bisa buka seorang. Saya jangankan membuka pintu mobil, bawa mobil bisa, tapi karena saya ditunggu, aman. Baru masuk mobil ditanya, langsung ke penginapan kah guru, atau kita ke rumah makan hulu? Nyaman karena ditunggu. Suatu saat saya ceramah di Lajau, tapi transitnya di Tembilahan, tidak ada yang nunggu. Jangankan hendak mobil, motor saja ada yang nunggu. Adalah nunggu tapi bayar. Kalau tadi tidak bayar, akhirnya santri saya merunding bica. Bica itu dia minta 10.000, dekat tuh kejadiannya 10 tahun yang lalu. Mintalah 10.000, santri sini cerewet, nawar lagi, maulah 5.000. Naiklah kami berdua. Sekali naik berdua sampai di tempat dibayar 5.000. Dia tidak mau, minta lagi 5.000. Jadi 10. Kata santri saya, bapak bilang tadi kan 5.000. Iya katanya, 5.000 satu. Kalau berdua 10. Untung aku kadang bawa kucing. Kalau bawa kucing pas bertiga dengan kucing, 15.000 bayarnya. Itu kan kalau tidak ditunggu. Saya baru kemarin ditunggu di Banjarmasin, di Kalimantan, 12 hari di sana, lebih kurang 30 tempat yang diisi. Karena saya ditunggu, itu enak, saya tidak ada keluar duit. Saya check in-nya tidak tahu. Nak keluar dari bandara itu, lalu petugas bandara bilang, buka e-hak dulu. Saya mana bisa buka e-hak di HP ini? Kalau Adul bisa, mau e-hak mana bisa kok. Cuman karena saya ditunggu, diuruskan orang. Lancar, sampai di sana mobil sudah nunggu, bawa ke rumah makan, bawa ke hotel. Setiap saat mobil siap menunggu, hendak kemana saja. Itu kalau dihitung-hitung kami semuanya berempat, berlima dengan yang menjemput, 12 hari 12 malam, 14 hari 14 malam dengan di perjalanan, itu bisa menghabiskan duit 35 juta.
terai saya besok pergi sendiri. Kalau tidak robek dompet saya. Mana bisa ditunggu dengan tidak ditunggu, tidak sama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditunggu oleh surga. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, itulah tadi penyampaian dari Al-Ustaz Fakhrudin Nur. Untuk selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita, yaitu takjil. Tanya jawab Islam. Baiklah pemirsa, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah benar sunnah hukumnya ketika sholat tarawih dengan penuh semangat? Misalnya mengucap amin setelah imam membaca surah Al-Fatihah dengan sangat keras dan dengan suara sangat keras saat menjawab salawat. Pak Ustaz, silakan. Sembahyang sunat tarawih disunatkan. Cuman kita dianjurkan lebih semangat. Tapi tidaklah berarti menjawab amin sambil berteriak. Tetap menjaga adab. Artinya kuat ba'aminnya, tapi jangan sampai berteriak. Menjawab selawat dikuatkan, tapi janganlah sampai teriak-teriak sangat sehingga menghilangkan adab berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebahagian kalau terlibat kuat, kadang-kadang ada yang kayak main-main, kayak bergurau. Jadi usahakan kuat silahkan, tapi tidak ada seperti bergurau, tidak ada seperti main-main. Karena menguatkan suara itu akan menambah semangat di dalam beramal ibadah, asal saja jangan seperti main-main. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga pemirsa yang bertanya cukup jelas dengan jawaban Al-Ustadz. Baiklah Ustadz, langsung saja kita masuk ke pertanyaan kedua Ustadz. Ini dari Instagram, ada darinya @san.d. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja di kantor pemerintahan di bidang informatika dan menjadi bagian di bidang pengawasan dan penghapusan konten pornografi yang beredar di Indonesia. Apakah puasa saya batal Ustadz? Karena setiap harinya saya terpaksa untuk melihat konten pornografi. Sekian Ustadz, buat Ustadz yang bersilakan menjawab. Terima kasih. Kalau untuk kebaikan kita melihat, tapi kalau melihat di HP selama kita masih bisa menahan, jangan menimbulkan syahwat, maka tidak mengurangi pahalanya. Karena kita ingin menghapuskan, bukan ada sengaja keinginan menonton. Kalau sengaja menginginkan menonton, itu hanya melihat untuk ramai-ramai, itu tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya yang berkurang. Kalau banyak, melakukan banyak kurangnya. Jadi pahala tetap sah, cuman yang batal itu pahalanya, puasanya tetap sah. Tapi kalau untuk sekedar melihat, untuk menghapus, insyaallah tidak apa-apa, karena kita tidak ada tujuan nonton. Samalah dengan orang musafir. Kalau musafir tujuannya ingin melakukan maksiat, maka tidak boleh menjamak, mengkasar tidak boleh. Tapi kalau kita musafir di perjalanan, kita tidak silaturahim ke sana pemilik, ketemu tempat maksiat, tetap boleh menjamak kasar karena tidak ada niat untuk ke situ. Samalah dengan untuk menghapus, kita bukan niat ingin menonton, cuman mengetahui yang mana yang harus dihapus. Insya Allah tidak mengurangi pahala, bahkan mendapat pahala karena menyelamatkan orang banyak. Demikian. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan pemirsa yang menanya semoga terjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Habibi Wijaya 123. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana hukum orang yang berpuasa sengaja makan setelah itu pura-pura lupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan. Terima kasih. Orang bulan suci Ramadan kalau tidak puasa, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan menurut hukum syara, maka dia berbuka. Itu kata Nabi, ana bari mimman khasmuhu Ramadan.
saya berlepas diri kepada orang yang menganggap remeh kepada bulan Ramadan. Sudahlah tidak puasa, berukuk pula di depan orang. Itu namanya meremehkan. Banyak orang tersalah itu karena meremehkan. Kalau tidak puasa, urusannya sudah. Itu dosa sudah. Tapi kalau bernampak-nampak, itu meremehkan. Nabi tidak mau mengakui umat yang sempurna terhadap orang yang meremehkan bulan suci Ramadan. Lalu dia tidak puasa, pura-pura lupa, itu tetap hukumnya batal dan berdosa. Kalau makan lagi, nambah lagi dosa, walaupun dia tidak puasa. Makanya kita kadang buka warung, alasannya ngasih makan kepada orang yang memang tidak puasa. Dijawabnya, saya buka warung kah? Tidakkah? Orang kan masih kada puasa juga. Yang kayak saya kasih makan kan orang kada puasa. Jelaslah orang puasa mana makan. Yang dikasih makan pastilah orang yang tidak puasa. Tapi Ustaz katanya saya tidak buka pun orang tetap tidak puasa. Iya, dia tidak puasa berdosa, makan nambah dosa, makan nambah dosa. Berarti menolong orang berbuat dalam kemaksiatan. Jadi kalau pura-pura lupa tetap hukumnya batal. Tapi kalau lupa betul, itu adalah rezeki minallah, tidak batal puasanya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, semoga pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jelas kepada pemirsa yang bertanya. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari WhatsApp, Ustaz. Ini dari Ibu Ria. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Saya ingin bertanya, rumah saya dekat dengan masjid. Tetapi saya ingin ikut tarawih, namun dari rumah, Ustaz. Nah, apakah hal ini diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dia ini dekat dengan masjid, tapi misah dengan masjid. Lalu dia tidak ikut di rumah. Ya, bolehlah ikut di rumah, tapi niatnya tidak ikut imam. Artinya serempak saja, tapi niatnya sembahyang sendirian. Karena imam kalau di rumah mungkin tempatnya tertutup, dia tidak ada jalan menembus untuk menuju ke masjid. Maka walaupun dekat masjid, dia tidak boleh sembahyang di rumah, ikut berimam dengan di masjid, karena banyak tempat yang tertutup. Otomatis kalau di rumah, otomatis pintunya tertutup, takut kemalingan. Jadi tidak ada jalan yang menembus menuju masjid, maka tidak boleh berimam dengan yang di masjid. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan pemirsa yang menanya, semoga terjawab pertanyaannya. Baiklah, acara akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.